Hai. Hai. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Nama aku Dian dari divisi Customer Relation Management. Nama aku Emma, aku dari divisi Customer Relationship Management. Job desk pokoknya itu melayani customer, memberikan konsultasi, promosi, dan lain-lain untuk customer. Gitu. Perkenalkan, saya Trakas. Saya bekerja di PT Gawe Becik di divisi advertiser. Saya Muhammad Rizaldi, biasa dipanggil Aldi. Saya bekerja di divisi advertiser. Perkenalkan, nama saya Laude Ahmad Asri. Saya dari Sulawesi. Saya bekerja di PT Genah. Posisi saya sebagai advertiser atau ADP. Perkenalkan, saya Rizky dari Divisi Customer Service Online. Job desk saya di sini sebagai garda terdepan dalam melayani customer secara online. Nama saya Ahmad Ali Maskur, saya dari Divisi Advertiser. Kebetulan saya bekerja di PT Gawe Becik Nada Anugrah. Gimana nih? Nama saya Iksanul Fahmi, biasa dipanggil Fahmi. Saya dari divisi advertiser di PT Gawe Becik Nada Anugrah. Ada dua yang utama. Ada customer CLBK, cat lama belinya kagak. Terus ada yang kedua itu tipe-tipe customer Crazy Rich. Crazy Rich tuh dia mau dikasih harga berapapun oke aja, nggak dikasih potongan oke aja, nggak dikasih diskon oke aja, closing oke mbak, langsung kirim. Untuk tipe customer sendiri itu ada banyak ya, misalnya mereka masuk terus hanya klik iklan doang, nggak jadi beli. Dan juga kalau ditanya alamat itu jawabnya, oh oke mbak, terus ditanya lagi alamatnya gimana, oke 1 bulan itu jawabnya oke. Terus kalau ditelepon pun mereka kayak nggak mau ngangkat. Kalau ngangkat pun kayak perkenalan. Halo, selamat siang, dengan Rizky Customer Service dari Bio Insulif. Nanti setelah kita perkenalan langsung dimatiin teleponnya, seperti itu. Tipikal customer itu banyak ya, ada yang emosional, kemudian ada yang ramah banget, pengertian banget. Tapi tuh yang paling banyak sih sebenarnya yang emosional ya. Jadi nanti banyak customer yang dia tuh nggak tahu ya kebiasaan orang Indonesia atau gimana, nggak biasa baca chat sampai habis gitu. Yang dia nggak cocok nih, baru 1 box habis, padahal asam lambungnya sudah 5 tahun tapi dia mau langsung sembuh dengan 1 box gitu. Itu tuh kayak aduh ya Allah. Harus sabar-sabar gitu sih menjelaskan ke customer gitu kan. Dia nanti bisa sampai yang dia beli 1 box COD tapi dia minta ganti rugi karena nggak sembuh dengan 1 box gitu. Itu tuh banyak. Dikasih tahu ke teman-teman semua, kira-kira punya tips atau trik khusus nggak untuk menangani customer yang emosional atau yang emosional? Tidak boleh ikut emosional, karena kan kita sebagai garda terdepan tuh untuk melayani customer itu sendiri. Nanti kalau kita ikut emosional, takutnya si customer ini lari ke yang lain gitu, nantinya nggak jadi closing di kita. Karena kan kita sebagai deal maker itu memang harus mencari atau supaya si customer ini membeli produknya di kita, kayak gitu. Sebenarnya customer emosional tuh kayak hampir tiap hari ditemuin sama CRM sih. Kalau aku yang utama itu diemin dulu, nggak diapa-apain dia. Mau nelpon berkali-kali di hari itu, di menit itu, jam itu, sampai dia nyepam aku diemin dulu. Sampai sekitar 1 hari biasanya, sekitar 1 hari kemudian aku bales. Setidaknya meredakan biar emosinya customer itu reda dulu, baru setelahnya kita jelasin pelan-pelan. Untuk menangani customer yang emosional, saya biasa tuh kalau dia udah ngotot banget nih, sebenarnya cara tercepat tuh telepon. Tapi itu tuh mengontrol emosi kita tuh susah, saya pribadi. Jadi takutnya nanti ditelepon saya emosi gitu kan. Jadi saya biasanya menanganinya langsung lewat chat. Begitu dia marah, saya jelaskan kondisinya lewat chat. Sampai dia paham. Kadang-kadang banyak juga sih yang oh begitu, kalau udah tahu kondisinya kan udah gitu, dia nggak marah lagi. Tapi ada yang udah dijelasin pelan-pelan dengan sesabar mungkin, dengan sebaik mungkin, tetap marah-marah gitu. Kalau yang udah kayak begitu biasanya aku tinggalin dulu sampai dia diem, tenang. Biasanya malah itu biasanya customer yang nanya resi kan, maksudnya nanya keberadaan paketnya, padahal kita udah ngirim resi fungsinya kan untuk bisa dilacak sendiri gitu ya.
Nah, jadi kalau yang udah kayak gitu biasa saya tenangin dulu, besoknya dia bakal minta maaf. Maaf ya Mbak, paketnya udah diterima. Cara konsumsinya gimana gitu. Jadi udah baik lagi kondisinya kayak gitu. Tantangan terbesar jadi CSO ya, lebih tepatnya itu sebenarnya kalau ke CRM-nya ya, karena kita harus menjaga hubungan sama customer. Sebenarnya kan kita job desk pokoknya itu kan untuk melayani customer, memberikan konsultasi ke customer. Tapi di sisi lain kita juga punya target gitu kan yang harus kita hadapi. Jadi keseimbangan mental kita menghadapi customer yang tiap hari pasti marah ya, pasti ada yang marah-marah dengan kita tuh harus kejar target tiap hari. Itu tuh tantangan banget gitu. Ketemu customer yang genit ya. Kalau kita udah ngerasa dilecehkan itu emosinya bukan main gitu. Dan susah ditahan. Tapi biasanya kalau udah yang genit, yang keterlaluan itu tuh, yang kayak lebih ke pelecehan itu diblok sih. Kayak gitu. Harus banyak-banyak sabar, ngecas sabar tiap hari. Sebelum ke kantor harus dicas tuh. Tombol sabarnya harus di-onin dulu. Karena nanti pasti bakal ketemu customer random dan ya gitu deh, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke Kak, terus boleh dikasih tahu juga sejauh ini ada nggak sih momen-momen berharga antara Mbak Rizky dengan customer yang masih ini? Momen berharga sendiri banyak ya, seperti kayak customer itu ngucapin terima kasih, itu sebenarnya sudah berharga sekali. Terus yang bilang, karena kan di sini kita jualannya Bioinsulif itu obat untuk diabetes. Kalau mereka sudah ngomong, oh Mbak terima kasih sudah direkomendasikan Bioinsulif ini, gula darah saya sudah normal, terus gejala-gejalanya yang sudah dialami itu sudah hilang, itu sangat berharga bagi saya. Kalau ketemu sama customer yang dia udah ngasih feedback bagus ke produk, makasih ya Mbak, berkat aku konsumsi ini sekarang aku udah nggak ngerasain sakit, itu menurutku terharu sih, bikin terharu. Momen berharga itu sebenarnya kalau sama customer tuh momen berharga tuh simple aja. Dia ingat nama saya, makasih ya Mbak Emma, itu udah seneng banget, udah berharga banget gitu. Dia tiap kali pesan sama saya, nggak mau sama yang lain karena udah biasa sama saya. Kemudian ketika paketnya telat, dia marah-marah, tapi ketika diterima dia minta maaf, dia tahu kalau dia salah, dia minta maaf, itu tuh udah seneng banget kalau kitanya gitu sih momen-momen berharga sama customer. Sejauh ini sebagai ADP, tantangan terbesar apa sih yang udah Mas temukan? Tantangan yang sudah saya hadapi itu pertama, misal kena AME. Nah, maksudnya tuh setelah kita kena AME, itu langkah selanjutnya apa yang bakal kita ambil. Misal harus jadikan kalau setelah kena AME, itu kita harus punya backupan akun yang lain. Supaya nanti kalau kita kena AME, kita masih bisa menggunakan akun-akun yang lain. Itu satu. Yang kedua menurut saya itu gimana sih cara kita biar nemuin konten winning. Nah itu kan melalui proses yang lumayan tuh. Misal dari baru testing konten, terus belum ada lead masuk. Apalagi kalau lead belum masuk kan otomatis gimana kita mau dapat closing. Nah itu cara yang baik itu gimana biar dapat konten yang winning. AME kayaknya. AME apa ya? Fast track. Baru kalau udah kena AME ya udah harus move on lagi. Kalau menurut saya tantangan terbesar jadi ADV itu menemukan konten winning sih. Soalnya itu kita bikin konten, ngedit, nanti di testing, terus belum ngelit, cari lagi, testing lagi, baru sampai winning. Tantangan terbesar saya itu kan selama ini saya cari-cari ini ya di YouTube, di TikTok dari segi konten. Untuk tantangan terbesar sih lebih ke membuat konten yang itu bersifatnya soft selling ataupun hard selling, yang penting itu aman di Facebook. Karena Facebook kebetulan kan ada yang namanya istilah AME gitu, seperti itu. Karena konten-konten nggak bisa ditayangin seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya itu ada di kebijakan-kebijakan Facebook yang seperti itu. Oke Mas Bapak, Thank you. boleh nanya-nanya nih tentang kalau dari ADV sendiri kayak gimana sih contoh dari image yang bagus gitu? Dan dapat masukan dari senior mungkin ya landing page yang bagus itu
di bagian atasnya itu harus udah langsung kita ngasih info tentang diskonnya apa, itu bisa COD. Terus ditambahin gambar-gambar kayak kalau aku edit tuh biasanya influencer-influencernya itu aku edit tuh aku PNG terus aku kumpulin biar terkesan seakan-akan banyak yang udah kesini gitu. Itu sih. Nah, kalau menurut saya landing page yang bagus itu awalnya itu yang ditampilkan itu seperti hal-hal yang menguntungkan konsumen. Karena konsumen itu tidak peduli apa saja yang kita tawarkan kalau tidak menguntungkan bagi dirinya, ibaratnya seperti promo, bayar di tempat dan lain-lain. Itu jenis-jenis landing page yang bagus jauh sebelum ke produknya. Maksudnya dari sisi produknya saya lebih ke tampilan dulu di landing page-nya. Itu terutama misal dari susunan warnanya. Nah, itu warnanya itu harus yang mudah dilihat itu. Maksudnya biar tampilannya itu tidak terlalu mengganggu mata gitu. Soalnya kan target kita itu orang tua, kebanyakan orang tua. Jadi dari segi warnanya dulu itu harus dipertimbangkan supaya tidak terlalu bikin sakit mata. Untuk landing page yang awal pembukaan itu kebanyakan menurut saya yang awal itu saya menampilkan resiko-resiko penyakit yang ketika tidak terobati seperti itu. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya nanti mulai ada solusi-solusinya, dan yang terakhir kita tawarkan produk-produk kita dengan segala promo-promo yang ada seperti itu. Untuk landing page sendiri sih itu website ya. Jadi kalau aku ya, kalau di landing page sendiri itu saya langsung to the point aja, karena dari segi produk saya juga kan setelahnya itu di umur-umur 30 ke atas, jadi orang tua lah. Jadi aku langsung to the point aja gitu. Aku tanyain gejalanya mereka apa, terus dari segi kalau nggak disembuhin mereka bakalan berakibat seperti ini. Terus aku langsung menawarkan tentang produk yang saya jual. Itu aja sih. Sejauh ini juga Mas, boleh share nih pengalaman-pengalaman menarik apa aja yang udah Mas lakukan? Jadi kan ini aku termasuk benar-benar baru ya di dunia digital ini, khususnya di bagian divisi ADV. Tahu dunia ADV itu seperti apa, terus cara beriklan di Facebook itu seperti apa, itu sangat menarik sekali. Seru sih, kita bisa bisa nyari konten yang seperti apa yang sesuai dengan interest yang kita pilih, sehingga apa yang kita jual itu pas dengan yang pasar yang kita mau gitu. Itu sih. Pengalaman menarik saya sih semenjak jadi ADV ya, pemikiran saya di dunia marketing pemasaran tuh lebih berkembang, Mbak. Itu aja sih. Saya kalau masalah teknik winning content ya, karena untuk saya itu yang penting kontenku tuh membahas tentang penyakit yang berkaitan dengan produk yang saya jual. Masalah winningnya, saya punya teknik sendiri untuk mewinningkan konten tersebut. Nggak harus kontennya menarik, tapi ada teknik-teknik sendiri biar konten itu bisa winning gitu. Buat teman-teman di sana yang lagi cari kerja dan juga sebagai yang udah pernah nyobain tentang ADV nih, bisa dikasih pesan atau kesannya sebagai seorang ADV buat teman-teman supaya tahu. Untuk teman-teman yang di luar sana, yuk cobain jadi seorang advertiser. Menarik, kita bisa dapat pengalaman yang sangat banyak lah. Kita belajar bagaimana tata bahasa yang bisa untuk hard selling ataupun soft selling. Kemudian kita juga belajar mendesain, belajar yang paling berkesan yaitu seorang ADV dituntut untuk tangguh menghadapi itu Facebook yang aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Terutama fresh graduate ya, ada baiknya memulai karir di bidang digital sih, kayak digital marketing advertising ini, karena dari informasi-informasi sekarang itu 5 tahun ke depan ilmu digital tuh bakal dibutuhin banget. Untuk teman-teman di luar sana mungkin yang masih mencari kerja, mungkin dunia digital ini boleh dicoba, karena kan kita tahu sendiri di zaman sekarang itu dunia digital itu sangat diperlukan ya. Jadi ya tidak ada salahnya mencoba.
Iya, sebagai teman-teman yang sedang cari kerja di luar sana, semoga selalu semangat, boleh dicoba untuk melamar sebagai customer service online. Karena kan kita sebagai customer service online ini kita tidak tahu tuh latar belakang si customer ini seperti apa, terus gendernya seperti apa, laki-laki atau perempuan. Di sini kita harus melayani sama, antara si kaya dengan si miskin, terus profesinya apa, kita harus melayani itu dengan sama supaya pelayanan kita juga baik begitu. Nah, kalau untuk teman-teman, saya pernah baca dari Hindranata Nikolai, dia bilang bahwa semua sales di dunia itu nggak pernah ada yang punya cita-cita untuk jadi sales atau CSO gitu kan, nggak pernah ada. Mereka tuh nemuin jalannya di sini dan menciptakan jalannya seterusnya di sini gitu. Jadi kalau teman-teman perlu tahu, bidang digital marketing itu tuh bakal terus ke depannya tuh bakal jalan terus. Kedepannya akan semakin berkembang dan profesi ini tuh bakal terus dicari gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena di sini juga ada namanya jenjang karir. Itu yang pertama untuk kejelasan tentang pekerjaan di bidang ini. Tapi yang paling menarik lagi adalah teman-teman nggak akan ketemu ilmu ini di tempat lain. Teman-teman kalau ada keinginan untuk buka usaha itu tuh di sini mantep banget ilmunya. Teman-teman bakal kuasai itu dengan cepat, bekerja di sini 1 tahun 2 tahun itu bakal paham banget seluk beluknya gitu. CSO tuh butuh skill komunikasi yang bagus banget ke customer, terutama bagi kita yang nggak ketemu langsung sama customer ya, via chat atau via telepon itu butuh komunikasi yang bisa langsung memahamkan ke customer. Itu menurutku perlu banget untuk dicoba, meningkatkan skill komunikasi kalian. Bagi teman-teman yang di luar sana yang mau pengen jadi seorang advertiser, yang pertama kalian yang harus siapin itu kreativitas, minimal bisa bisa desain Canva atau enggak CorelDRAW gitu. Intinya itu sih yang fondasi utama untuk jadi seorang advertiser. Soalnya kita nggak bisa mengharapin juga walaupun ada tim konten ya, cuma kita harus kreatif juga gitu, karena itu mengenai diri kita juga gitu kan. Ya mungkin itu saya sih, kreativitas intinya.